Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rahayu Ningsih, NRP 018033 dari Departemen Fisika Institut Teknologi 10 November. Saat ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan ETS Fisika Radiologi dan Dosimetri. Langsung saja. Untuk soal yang pertama, kita tahu bahwa di sini ada soal sebuah radioaktif source emitting dengan 5 kali 10 pangkat 6 neutron per sekon jatuh pada lintasan kereta api dengan lebar 3 meter secara horizontal. Jadi secara horizontal ya. Lalu, sebuah kereta api memiliki kecepatan 80 miles per hour. Berapa fluence dari neutron tersebut? Nah, kita tahu bahwa 5 kali 10 pangkat 6 di sini merupakan dN per dt sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 neutron per sekon. Nah, karena di sini secara horizontal, maka dapat kita gambarkan, dapat kita misalkan bahwa di sini misalnya adalah Y sama dengan 3 meter. Nah, selanjutnya adalah V, di mana V adalah 80 miles per hour. Dan kita akan merubah V ini dalam meter per sekon. Kita tahu bahwa 1 mil sama dengan 1609,34 meter. Sehingga apabila ini kita akan rubah ke meter, jadi 80 dikali 1609,34 dibagi 3600. Kenapa 3600? Karena di sini jam kita ganti per sekon. Sehingga ketemu 35,76 meter per sekon. Akan saya bawahkan. Nah, selanjutnya di mana kita tadi mengetahui kita misalkan di sini adalah Y, di mana Y besarnya itu adalah 3 meter. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini R, ini X. Jadi R itu dapat kita cari apabila ini siku-siku dengan teorema Pythagoras, R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Di mana kita tahu juga bahwa V adalah dx per dt. Ini dari fisika dasar. Nah, selanjutnya apabila kita kalikan silang, dt sama dengan dx per v. Nah, kita tahu bahwa persamaan si T sama dengan dN per dt dikali 1 per 4 pi R kuadrat, di mana R kuadrat di sini dapat kita gantikan dengan X kuadrat per Y kuadrat. Maaf, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga apabila kita inputkan menjadi dN per dt dikali 1 per 4 pi dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita tahu rumus fluence sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga si T dt. Kita masukkan si T dari persamaan ini, awal ini. Nah, dt kita masukkan dari persamaan turunan dari V tadi. Sehingga kita dapatkan integral min tak hingga sampai tak hingga dN per dt dikali 1 per 4 pi dikali 1 per X kuadrat ditambah Y kuadrat dx per V. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dN per dt 1 per 4 pi dan V merupakan konstanta, sehingga dapat kita keluarkan terlebih dahulu. Persamaannya menjadi seperti ini, yaitu dN per dt dikali 1 per 4 pi V integral min tak hingga sampai tak hingga 1 per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, dari persamaan kalkulus dari matematika dasar, kita tahu bahwa integral 1 per X kuadrat plus Y kuadrat dx adalah 1 per Y tan inverse X per Y, di mana di sini batasnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, tan inverse apabila X bernilai tak hingga, maka saat X tak hingga, tan tak hingga itu di mana nanti ketemu theta sama dengan pi per 2. Nah, selanjutnya saat X sama dengan min tak hingga,
Sehingga tan theta itu akan bernilai min pi per 2. Sehingga apabila kita masukkan menjadi seperti ini dan pi per 2 min pi per 2 hasilnya adalah pi, sehingga dapat kita coret dengan pi di bawah sini, dan untuk hasil akhirnya seperti ini. Nah, dari persamaan ini dapat langsung kita input yang telah kita ketahui bahwa kan tadi fluence, jadi fluence ini sama dengan dN per dt dikali 1 per 4 VY, di mana dN per dt nilainya 5 kali 10 pangkat 6, dan V-nya 35,76 dan Y-nya 3, sehingga ketemu fluence-nya adalah 11651,752 Newton per meter persegi. Nah, selanjutnya itu untuk nomor 1. Nah, kita membahas lanjut untuk nomor 2. Di mana pada nomor 2 ini kita disuruh mencari energi imparted atau E dan net energy transferred atau ENTR dan energi transferred atau ETR, di mana yang telah digambarkan seperti ini, seperti soal ini, sehingga apabila kita di sini T1 itu 0,2 mega elektron volt, T2 adalah 0,7 mega elektron volt. Nilai ini kita dapat dari gambar dari soal. Dan T3 adalah 0,1 mega elektron volt, di mana di sini diketahui. Nah, untuk energi imparted atau E sama dengan T1 ditambah T2 min T3. Sehingga 0,2 ditambah 0,7 dikurangi 0,1. Hasilnya adalah 0,8 mega elektron volt. Nah, selanjutnya kita akan mencari energi transfer. Nah, untuk energi transfer itu persamaannya adalah T1 ditambah T2, sehingga nilai T1 0,2, T2 0,7, apabila ditambahkan hasilnya 0,9. Ini mega elektron volt. Nah, selanjutnya kita akan mencari net energi transfer, yaitu T1 ditambah T2 min T3. Sehingga nilainya adalah 0,2 ditambah 0,7 dikurangi 0,1. Hasilnya adalah 0,8 mega elektron volt. Sehingga di sini kita lihat bahwa nilai energi imparted dan net energi transfer memiliki nilai yang sama. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Nah, di sini menggunakan data pada tabel 2.1, di mana tabel 2.1 seperti ini, kita disuruh mencari ini pada 60 kobalt, di mana exposure rate itu 5 meter dari 1 G. Nah, exposure rate. Jadi kita di sini mencari exposure rate. Nah, kita tahu bahwa pada kobalt 60 tadi nilainya di sini ya, jadi 13,2 untuk exposure-nya. Nah, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini, T kobalt, jadi konstantanya itu saat 13,2, untuk satuannya itu udah pada tabel yang bagian bawah. Nah, dan L 5 meter, jadi jaraknya itu 5 meter, dan nilai A sama dengan 1 G. 1 G itu dari sini. Oke, kita lanjut untuk mencari exposure-nya, di mana exposure adalah dx per dt. Nah, kita tahu bahwa T besar sama dengan L kuadrat per A dx per dt. Nah, dx per dt ini dapat kita gantikan dengan x dot. Nah, x dot
Oke, jadi X dot sama dengan TA, ini kita pindah ruas ke sana, per L kuadrat. Jadi T kita masukkan 13,2 dikali 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 3, dikali A-nya itu tadi 1, dan L kuadrat itu jadinya 5 kuadrat. Untuk satuannya ini merupakan satuan dari T, dan ini satuan dari C-nya, dan ini satuan dari L kuadratnya meter persegi. Sehingga dapat saling mencoret meter kuadrat dan meter kuadrat C dan C. Nah, langsung aja kita masukkan. Jadi, karena ini saling mencoret, jadi 1,32 dibagi 25. Hasilnya 0,0528 R per hours. Nah, akan kita ganti C per kilogram hour, sehingga hasilnya 1,3622 kali 10 pangkat min 5 C per kilogram hours. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, jadi kita diberikan sebuah soal seperti ini. Jadi consider a beam ini 3 mega electron volt gamma ray, jadi sinar gamma. Terus mengenai sebuah foil. Terus untuk yang nomor A kita disuruh mencari K, KC, dan KR. Di mana fluence-nya itu 5,6 kali 10 pangkat min 15 foton per meter kuadrat, dan diberikan untuk kalsium dan Cu. Nah, untuk mu TR per mu transmisi per rho-nya itu, ini untuk kalsiumnya, dan ini untuk Cu-nya, dan ini untuk mu N per rho, ini untuk kalsium, dan ini untuk Cu. Nah, yang B itu kita approximately what is the absorption, jadi dosis terserap pada foil. Nah, terus yang C, apa yang terjadi ketika pada K, KC, dan KR, dan D jika diberikan medan magnet yang kuat. Dan yang D itu ditanyakan nilai G. Oke, kita bawakan. Jadi di sini kita akan mencari K, KR, dan KC. Nah, yang pertama kita akan mencari pada kalsium. Nah, pada kalsium di sini kita tahu bahwa persamaan K sama dengan si mu TR per rho. Nah, ininya adalah nilai dari Ca. Dan kita di mana si itu adalah fluence dikali energi. Sehingga kita masukkan jadi 5,6 dikali 10 pangkat 15 dikali 4,8063 dikali 10 pangkat min 13 dikali 0,00221, sehingga hasilnya adalah 5,9482 Gray. Nah, ini untuk KCCl-nya di mana persamaannya hampir sama, namun di sini yang digunakan adalah mu N per rho. Nah, hasilnya adalah, apabila kita masukkan, hasilnya adalah 5,7867 Gray. Nah, selanjutnya adalah KR-nya, KR dari Ca, di mana KR adalah K dikurangin KC, sehingga tinggal kita kurangkan, hasilnya 0,2691 Gray. Nah, selanjutnya kita akan membahas di Cu. Nah, pada Cu diketahui tadi mu transmisinya dan mu N-nya, sehingga pada K, KCU adalah si mu TR per rho Cu. Nah, di mana ini nilainya adalah fluence dikali E, sehingga apabila kita masukkan adalah 5,6 kali 10 pangkat 15 kali 4,8063 kali 10 pangkat min 13 dikali 0,00211, sehingga hasilnya adalah 5,6791 Gray. Jadi di sini satuannya Gray.
Oke, yang kedua adalah KC-nya. KC itu hampir sama, namun di sini yang digunakan adalah mu n per rho, sehingga apabila dimasukkan dari yang telah diketahui mendapatkan hasil 5,490 Gray. Nah, selanjutnya akan mencari KR-nya, di mana KR adalah K dikurangin KC, sehingga tinggal kita kurangkan dan mendapatkan hasil 0,2967 Gray. Itu untuk CU-nya. Nah, selanjutnya yang soal B, berapa dosis yang terserap? Nah, di sini dosis yang terserap sama dengan 0. Kenapa? Karena elektron dari luar tidak masuk ke dalam, sesuai prinsip kesetimbangan partikel bermuatan. Nah, yang C itu untuk K, KC, KR, dan D tidak berubah saat diberikan medan magnet. Medan magnet yang kuat, karena menjebak elektron pada foil sehingga mendekati CPE atau kesetimbangan partikel bermuatan. Oke, yang D, kita mencari nilai G. Nah, kita tahu persamaan KC sama dengan K dikali 1 min G. Nah, sehingga apabila kita tarik persamaannya, yaitu melalui ini, kita dapatkan G sama dengan 1 min KC per K. Nah, untuk kalsium, tadi udah kita dapatkan KC dan K-nya, sehingga tinggal kita masukkan. Untuk G kalsium, yaitu 1 min 5,767 dibagi 5,9482, sehingga 1 min 0,9728. Hasilnya 0,027151. Untuk CU-nya, G-nya yaitu 1 min 5,490 dibagi 5,6791. Hasilnya 1 min 0,9667 dan mendapatkan hasil 0,033297. Itu untuk nilai G. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 5. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk menunjukkan linier dan semi logaritmik dari jadi digrafikan dari perubahan aktivitas ini sebuah ini 100 mBq dengan P-nya 32 selama 3 bulan. Jadi di sini T-nya 3 bulan, atau kita anggap bahwa 1 bulan itu selama 30 hari. Sehingga untuk 3 bulan itu waktunya adalah 90 hari. Nah, untuk A0-nya yaitu 100 mBq atau 10 pangkat 8 BQ. Terus kita akan mencari yang pertama adalah konstanta peluruan. Kita tahu bahwa persamaan T paruh atau T setengah itu sama dengan ln 2 per konstanta paruhnya, konstanta peluruhan. Sehingga konstanta ini kita pindah ruaskan menjadi seperti ini persamaannya, kita mendapatkan konstanta peluruhannya sebesar 0,0154 per sekon. Nah, untuk N0-nya yaitu A0 per konstanta peluruhannya, jadi 10 pangkat 8 dibagi 0,0154, hasilnya 5,61 kali 10 pangkat 14. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai A-nya pada masing-masing waktu. Nah, di sini kita akan mengambil beberapa T, di mana di sini kita ambil T sama dengan 0, T sama dengan 15, T sama dengan 30, jadi selisih 15 sampai pada T sama dengan 90. Untuk T sama dengan 0, untuk T sama dengan 0 sama dengan A0, ini 10 pangkat 8 dikali 3.600 dikali 24, hasilnya adalah 8,64 kali 10 pangkat 12 unit per day. Nah, untuk T15-nya persamaannya yaitu A15 sama dengan A0 dikali E pangkat min lambda T. Kita masukkan dengan T15 sehingga 8,64 kali 10 pangkat 12 dikali E pangkat minus 0,0154 dikali 15, di mana sini tadi adalah konstanta peluruhannya yang telah kita temukan pada awal tadi, sehingga ketemu pada T15 adalah 0,8579 kali 10 pangkat 12 unit per day.
Nah, selanjutnya pada T30 yaitu A030 sehingga kita masukkan pada di sini hampir sama namun di sini T-nya adalah 30, hasilnya 5,443 kali 10 pangkat 12 unit per day. Untuk T45 yaitu hasilnya 4,3206 kali 10 pangkat 12 unit per day. T60 hasilnya adalah 3,429 kali 10 pangkat 12 unit per day. Dan T75 hasilnya 2,7220 kali 10 pangkat min 12 unit per day. Dan T90 seperti ini. Hasilnya adalah 2,16063. Nah, jadi di sini itu dapat kita lihat bahwa A-nya itu semakin mengecil. Nah, apabila kita plotkan, jadi kita gambarkan di mana di sini adalah A, di sini adalah waktunya, T-nya, dan di sini A-nya itu dikali 10 pangkat 12, jadi kita tinggal inputkan yang bagian depan-depan saja, sehingga didapat itu grafiknya menurun. Gitu, karena menunjukkan itu meluruh, jadi terjadi peluruhan. Oke. Yang selanjutnya kita disuruh untuk menunjukkan plot semi logaritmiknya, di mana di sini itu kita sama aja mencari dengan gradien. Nah, untuk gradiennya itu kita dapat persamaan bahwa A sama dengan A0 dikali E pangkat min lambda T, sehingga kita tahu bahwa gradien itu Y sama dengan MX plus C, sehingga itu min lambda sama dengan M, jadi sama dengan delta Y per delta X. Sehingga kalau kita inputkan, maksudnya kita masukkan hampir sama-sama seperti yang tadi, itu akan ditarik garis lurus, di mana ini kita sebut dengan gradien. Jadi plot semi logaritma seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 6. Lanjut ke nomor 6. Pada nomor 6 diketahui bahwa ini kita akan menghitung, diketahui bahwa ini count rate-nya itu 0,45 kali 10 pangkat 6 puls per menit dengan foton dengan energinya 0,662 mega electron volt. Jadi how many count per minute. Jadi berapa count per minute yang pada foton ketika di antara energi 30 dan 40 kilo elektron volt. Nah, terus yang kedua itu kita akan mencari ini calculate also the activity of the source, di mana kita akan mengasumsikan setiap 10 foton itu energi setiap 10 foton. Oke, kita bawahkan terlebih dahulu. Nah, tadi kan kita akan mencari count rate-nya, di mana count rate di sini. Nah, count rate-nya itu sama dengan 0,45 kali 10 pangkat 6 puls per menit, di mana energinya ini dari mega elektron volt kita gantikan ke elektron volt. Nah, dari 30 kilo elektron volt dan 40 kilo elektron volt ini rata-rata, apabila kita rata-rata, itu hasilnya adalah 35, sehingga W sama dengan E dikali A per M. Nah, kita akan mencari W, kita sama dengan kan W1 sama dengan W2, sehingga di sini kita masukkan. Nah, karena M saling menghilangkan, lalu kita dapat cari A2-nya. Kita bawakan terlebih dahulu. Nah, dari A2 itu ketemu 8,51 kali 10 pangkat 6 puls per menit. Nah, selanjutnya kita akan mencari aktivasi sumber. Nah, untuk T 10 menit, di mana T paruh itu atau T setengah sama dengan 10 kali 1/2, sama dengan, jadi T-nya setengah itu untuk waktu 10 menit itu yaitu 5 menit. Sehingga ln 2 per T, di mana T di sini adalah konstanta peluruhan sama dengan 5 ini adalah T kecil, jadi waktunya, sehingga T sama dengan ketemu ini 0,1386 per menit.
Nah, kita dapat mencari N2 selanjutnya. Di mana dari persamaan A2 sama dengan N2 dikali T, N2 sama dengan A2 per T, A2 udah kita ketahui, 8,51 kali 10 pangkat 6 dibagi 0,1386, sehingga ketemu 6,13 kali 10 pangkat 7 puls. Nah, selanjutnya dari N2 ini kita dapat mencari N0, sehingga N0-nya itu N2 sama dengan N0 kali E pangkat min T. T ini T besar ya, T. Sehingga N0 sama dengan N2 dibagi E pangkat min T besar T kecil. Sehingga kita masukkan, ketemu hasil 2,45 kali 10 pangkat 8 puls. Nah, dari N0 ini kita dapat mencari A0. Gimana N0 kita ketahui bahwa A0 sama dengan N0 kali T, sehingga kita masukkan. Kita buatkan terlebih dahulu. Nah, kita masukkan sehingga A0-nya adalah 3,4 kali 10 pangkat 7 puls per menit. Nah, ini nilai dari A0. Demikian penjelasan dari soal ETS yang telah saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.